Shalom bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dalam ibadah doa dan puasa kita pada hari ini. Apa kabar saudaraku? Semua kabar kita luar biasa. Haleluya, amin. Baik, sebelum kita mendengarkan puji-pujian dan penyembahan kita, mari kita dengarkan tiupan shofar, sikap kita dalam posisi berdoa. Sebelum kita memulai ibadah kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan yang Tuhan berikan bagi kami hingga pada saat ini kami bisa bertemu kembali walaupun lewat virtual, tapi kami percaya Roh Kudus Tuhan yang ada di tengah-tengah kami. Bapa dalam surga, sebentar lagi Tuhan kami mau memulai ibadah kami. Kami undang Roh Kudus yang tetap menemani kami, yang tetap menuntun kami, yang mengajari kami, agar ibadah kami pada hari ini bisa kami ikuti dengan baik, dan nama Tuhan yang tetap terpuji. Hamba Tuhan yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan hari ini, Tuhan berkati, Tuhan urapi, agar pelayanan yang disampaikan hari ini, baik itu doa syafaat, singer, semuanya Tuhan bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni kami akan segala salah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Amin. Kami undang mari kita semua bangkit berdiri. Kita percaya bahwa kebaikan Tuhan itu sangat luar biasa bagi hidup kita. Amin. Coba katakan jika ada orang-orang di kiri kanan kita, katakan Bapak itu adalah Bapak yang sangat baik. Bapak itu adalah Bapak yang sangat baik. Haleluya. Ya, dengan semangat kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan,
Dasya. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas karunia Tuhan yang kami rasakan hingga saat ini. Bapa di dalam surga, saat ini dengan sehati kami mau menaikkan doa syafaat kami. Tapi terlebih dahulu, ampunkan kami akan segala kesalahan kami, agar doa-doa kami layak Tuhan dengar dan Tuhan jawab tepat pada waktunya Tuhan. Kami berdoa buat gerakan radikal yang ada di negara kami, yang ingin mengubah dasar negara kami, dan bahkan ingin mengubah negara kami, Indonesia. Biarlah kuasa Roh Kudus yang menghentikan niat jahat mereka, agar negara kami tetap menjadi negara yang aman, damai dan tentram. Kesatuan negara kami tetap terjaga. Negara kami tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Kami juga berdoa agar TNI dan Polri bersatu dan bekerja sama dalam menangkap teroris KKB di Papua. Karena Papua juga adalah bagian dari Indonesia. Tetap berikan semangat dan hikmat bagi TNI dan Polri. Kami juga berdoa buat generasi muda kami, agar mereka memiliki roh takut akan Tuhan. Roh Kuduslah yang berotoritas di hati dan di pikiran generasi muda kami. Ajari juga kami orang tua, agar kami tetap mengayomi anak-anak kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa saat ini memohon kepada Tuhan agar tidak ada lagi kenaikan kasus COVID-19 di bangsa kami. Dan kalau bisa Tuhan, biarlah COVID ini diangkat dari negara kami, agar kami bisa hidup tenang dan tidak ada lagi rasa khawatir. Tetap berikan roh hikmat bagi pemimpin kami, agar tetap menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa-doa yang kami naikkan di dalam satu nama yang mulia, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Bersama kita katakan, amin. Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat. Kembali kita bertemu di dalam pelayanan lewat online dan tidak terbatas kuasa Tuhan bagi kita. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami berharga di mata Tuhan, agung dan mulia. Kami istimewa Tuhan, ciptaan-Mu, dan kami dipelihara. Kami unik. Kami bersyukur Engkau begitu baik. Terima kasih Bapa. Jikalau kami dipakai untuk menyaksikan nama Kristus di tengah-tengah dunia ini, dan saat ini juga kami mau dikuatkan Tuhan, supaya kami lebih kuat dari pergumulan, lebih kuat dari masalah, dan kami lebih daripada pemenang. Firman-Mu yang membuat kami kuat kembali, bangkit menghadapi setiap pergumulan hidup kami, karena kami percaya Engkaulah kekuatan kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Kami siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, karena berbahagialah orang yang melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar bagaimana seorang yang diubahkan Tuhan. Kita juga semua diubahkan. Orang yang diubahkan itu akan memiliki mata baru melihat dunia ini, melihat dari segi positif kehidupan ini, memandang segala sesuatu dari firman Tuhan. Saya pikir saya, saudara, kita semua ingin sekali diubahkan dari setiap pergumulan kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10 yang menjadi tema hidup yang diubahkan Kristus. Saya bacakan Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Sakeus
Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepadamu, kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Sampai di sini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rupanya ada pendapat biaya untuk bahagia itu sederhana, simpel, saudara. Bagaimana kita mengaturnya kehidupan ini. Namun biaya yang paling besar dalam hidup ini adalah tinggi hati, rumit, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dan akhirnya kita seperti meninju angin. Itulah sebenarnya Sakeus. Kalau kita lihat arti nama Sakeus itu dalam bahasa Yunani adalah Zakai. Zakai artinya adalah adil. Dia pengasih, memperhatikan, menolong. Tetapi yang ditemui di dalam kehidupan Sakeus ini adalah sebaliknya, saudara. Dia serakah, dia kasar, mementingkan diri sendiri, apapun selalu diukurnya dengan uang. Siapakah Sakeus sebenarnya? Dia ditugaskan oleh pemerintahan Romawi pada zaman itu untuk menjadi kepala pemungut cukai di daerahnya, di daerah Jericho, dekat sekali dengan Laut Mati. Daerah itu memang daerah yang sangat-sangat subur. Kita ingat banyak pohon ara, banyak pohon-pohon lainnya yang menghasilkan buah. Daerah itu sangat-sangat terberkati, saudara. Sangat-sangat subur. Dia memilih tempat di daerah Yerikho. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia kaya, berlimpah, rumahnya besar, barangkali ada mobil fasilitas baginya yang luar biasa. Tetapi ternyata harta tidak bisa memberikan kedamaian. Seperti apa yang dikatakan, uang bisa membeli tempat tidur yang mewah, tetapi kita belum tentu bisa tidur dengan nyenyak. Anda bisa membeli rumah dengan harga yang mahal, dengan uang, tetapi belum tentu Anda merasa at home, merasa damai di rumah saudara. Ada rumah orang panas, ya, karena tidak diundang Kristus ke rumahnya.
Yang ada di rumah itu adalah ketinggian hati, cekcok, dan selalu merasa lebih hebat satu dengan yang lain. Ya, Anda bisa membeli makanan yang sangat-sangat enak, bahkan makanan yang mewah, tapi belum tentu Anda bisa makan dengan lahap. Anda bisa menonton film, menonton atau mendengarkan musik, tapi belum tentu Anda bisa tenang mendengarkannya. Kenapa, saudara? Dikatakan dalam Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Nah, ini yang belum dimiliki oleh Sakeus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, walau berlimpah harta kita, tetapi ada hole di dalam hati. Ada hati kita yang kosong, yang tidak bisa diisi oleh harta, dengan jabatan, dengan apapun juga. Harus ada Yesus yang menjadi Raja, yang bertahta di hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya ditambahkan bagimu. Berarti yang terpenting adalah menempatkan Yesus yang utama di dalam hidup kita, supaya semuanya, perspektif kita, cara kita memandang, mindset kita itu berubah, saudara. Akhirnya Tuhan Yesus menjadi Raja dalam hidup kita. Apakah Yesus juga menjadi Raja atas Sakeus? Bukankah uang menjadi tujuan hidupnya, jabatan, keterkenalan, nah, prestise di dalam hidupnya adalah selalu diukur dengan uang. Padahal duit itu doakan, usahakan, imani, tekuni. Saudara pasti mendapatkan uang. Doakan dulu, lalu usahakan, imani, tekuni. Konsep Martin Luther, ora et labora, bekerja, ya, berdoa dan bekerja, ya. Ora itu doa, labora berarti bekerja, ya. Asal kata labora, lembur, ya, bekerja, saudara. Dan tempatkan Tuhan di atas pekerjaan kita, di atas usaha kita, maka semuanya menjadi berkat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nama Sakeus tadi adalah adil, tetapi dia tidak adil, saudara. Serakah dan sebagainya. Ini artinya nama-nama itu tidak menjamin keselamatan, tidak menjamin karakter kita. Banyak orang memakai nama dari Alkitab. Namanya Petrus, batu karang yang teguh, tapi gampang sekali goyah, gampang sekali sakit hati, gampang sekali dia panik, ya. Kalau bukan Yesus menjadi Raja atas hidup kita, tidak menjamin nama-nama Alkitab, nama-nama Kristen, tidak menjamin kita mencerminkan karakter nama itu dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan sewaktu Yesus melakukan kebaktian kebangunan rohani di satu tanah lapang di daerah Jericho. Kalau menurut zaman sekarang mungkin sudah ada pamflet, hadirilah beramai-ramai. Nah, Sakeus sudah tahu berita itu. Dan di dalam hatinya yang paling dalam, dia ingin sekali bertemu dengan Yesus. Seperti apakah Yesus itu? Ya. Karena dia merenungkan bahwa tidak ada artinya hidup ini. Dia ingin sekali berjumpa dengan Yesus. Ya, dia bertemu dengan Yesus. Bagaimana caranya? Badannya pendek,
Sebentar lagi ribuan orang akan datang ke kebaktian kebangunan rohani itu. Saudara, dia cepat-cepat sekali datang ke tempat itu, ke lokasi itu. Kalau jam 10 acaranya, dia sudah hadir jam 7 pagi, saudara. Ini luar biasa. Kita perhatikan di sini, ya, ayat 3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Kata berusaha di sini, dia rindu sekali. Ada usahanya, ada perjuangannya, ada dinamika yang luar biasa di sini. Dia dinamis untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi dia gagal karena badannya pendek. Tetapi dia tidak putus asa. Ayat 4 tadi berusaha, sekarang berlarilah ia mendahului orang banyak. Kata berlari di sini, saudara, usahanya lebih lagi ditingkatkannya, mendahului orang banyak. Kalau orang lain berdoa jam 4 pagi mencari Yesus, dia jam 3 berdoa menyembah, ya, dia berseru kepada Tuhan. Saudara, sebelum matahari terbit dia sudah mulai berdoa, berseru. Dia berusaha berlari. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Sakeus ini. Dia tidak mau berlama-lama di zona nyaman hidupnya. Dia mau mencari zona iman. Dia mau mencari Yesus di dalam rentetan peristiwa di dalam hidupnya. Karena dia sudah lelah sekali, saudara. Dia kosong hidupnya, tidak nyaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, adakah kita berusaha mencari Yesus di dalam rentetan peristiwa, dalam pergumulan kita? Kita tidak melarikan diri ke dukun, ke pesta-pesta, ke minuman-minuman keras, ke narkoba, tetapi mencari Yesus, berusaha bertemu dengan Yesus. Apabila Anda berjalan satu langkah saja kepada Tuhan, Tuhan itu berlari-lari mendapatkan kita 10 langkah. Dia tahu isi hati kita, saudara. Dia mau datang kepada kita, dia mau mendapatkan kita, saudara. Lalu setelah dia berlari mendahului orang banyak, lalu dia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Dia memanjat pohon ara. Wah, luar biasa. Saudara, pohon ara yang dia panjat, dia seorang pejabat, dia kepala pemungut cukai di dalam pemerintahan Romawi. Selama ini orang-orang Yahudi sangat mencela dia, mencibir dia. Tetapi dia tidak malu. Itu diabaikannya. Yang terpenting baginya bertemu dengan Yesus. Barangkali banyak sekali tantangan kepada kita untuk kita datang ke gereja, untuk kita berdoa, sibuklah. Banyak tantangan dari suami, dari istri, dari keluarga, dari pekerjaan kita. Tetapi kali ini Sakeus berusaha berlari, memanjat pohon ara untuk bertemu dengan Yesus. Dia rindu bertemu, saudara. Dia terobos semua tantangan itu. Ya, dia tidak mau berdiam diri. Iman yang dinamis, iman yang aktif. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena dia sudah mendengar, sudah banyak cerita, viral sekali Yesus pada zaman itu, saudara. Ini yang dilakukannya, dia memanjat pohon ara. Pikirnya nanti Yesus pasti lewat di jalan itu. Dan apa yang terjadi, ya. Ayat 5, ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun. Ada connecting, ada sinyal yang sangat kuat. Sinyal rindunya hati Sakeus bertemu dengan Yesus. Nggak bisa kita munafik, nggak bisa bersandiwara di hadapan Tuhan. Dia tahu isi hati kita. Dia tahu apakah kita rindu. Ya,
Dia tahu apakah kita butuh Yesus. Dia tahu, dan sinyal itu sampai kepada Yesus, saudara. Luar biasa. Dan Yesus memandang, dan akhirnya dia bertemu muka. Damai sekali hati Sakeus. Wajah yang mencerminkan damai yang luar biasa. Wajah yang memiliki power, kuasa, mengasihi, ada damai yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakannya di sini ayat 5, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ada kata segera dan ada kata harus. Kata segera dan harus itu adalah urgent. Penting sekali saudara. Harus dan segera itu oleh karena belas kasihan Yesus. Memilih Sakeus, menerima Sakeus apa adanya. Yesus tidak melihat masa lalu Sakeus, karena orang suci sekalipun ada masa lalunya yang kelam. Tapi orang jahat sekalipun, koruptor sekalipun, pembunuh sekalipun, seperti Sakeus, ada masa depannya yang cerah di dalam Tuhan. Amin saudaraku. Ada masa depan yang lebih indah bila kita datang kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata segera jangan tunggu. Jangan tunggu sampai besok. Kalau Tuhan memanggil kita, jangan tunggu. Kalau Tuhan memilih kita menjadi pelayan, menjadi muridnya, menjadi penginjil, jangan tunggu sampai besok. Tunggu Tuhan sampai anakku tamat. Tunggu Tuhan sampai aku menghasilkan banyak uang. Jangan. Bila dia panggil hari ini, the day, berarti itu penting sekali, urgent. Jangan banyak alasan saudara. Katakan ini aku Tuhan, pilih aku, utus aku Tuhan. Karena Tuhan perlu saudara, Tuhan memerlukan saudara menjadi alatnya yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu Sakeus segera turun. Lalu apa yang dikatakan di sini? Ya, Sakeus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Kata turun, rendahkan hati kita, humble. Ya, jangan keraskan hati, turunkan. Ya, harga diri kita bukan di dalam uang. Ayo segera turun, temui Yesus. Dia mau datang ke dalam hati kita, dalam rumah kita. Dia hadir dalam pergumulan kita, dalam masalah kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa di sini. Dia membuka pintu hatinya, membuka rumahnya. Lalu ada perubahan hidup yang diubahkan oleh Tuhan Yesus. Di sini dikatakan ayat 8. Ya, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Selama ini dia egois, pelit, cinta uang, tidak berperi kemanusiaan, serakah, ya, pemeras. Saudara, hari ini dia mulai memperhatikan, setengah dari hartaku kuberikan untuk orang miskin. Pada sepuluhannya setengah, aku mau memperhatikan. Dia mulai melayani, dia berdiakoni, dia mulai berempati, berguna bagi orang lain. Karena harga diri kita tidak ditentukan oleh banyaknya uang, oleh hebatnya jabatan kita, tapi pada saat kita berarti bagi orang lain. Saudara yang dikasihi. Lalu, jikalau ada sekiranya orang yang telah kutipu, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bukan 1 kali lipat, 4 kali. Kata 4 ini luar biasa. Digenapi, ya. Dia ada pertobatan di sini, metanoia, metanoios. Ada perubahan 180 derajat.
Ada perubahan yang luar biasa, perubahan yang mendasar. Saudara yang dikasihi Tuhan, 2 Korintus 5 ayat 17. Mari kita buka Alkitab kita. Siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah perubahan. Kalau bukan di dalam Kristus, tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan di dalam hidup kita. Ya, tidak ada diubahkan, saudara. Dia mengubahkan kita. Ini yang dilakukan oleh Sakeus. Semua telah berlaku. Dia semua sudah berlalu. Ya. Dan aku tahu Yesus jamah ku menjadi baru. Dia diubahkan menjadi baru, saudara. Ada 2 kata ini, kalau kita, apa yang dikatakan oleh Paulus, saudara, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata perubahan ada 2. Ada neos. Kata neos itu, kalau baju saya dibeli 2 tahun yang lewat, akan menjadi lama, saudara. Itu proses waktu. Sepatu kita ada sepatu lama dan ada sepatu baru. Dan sepatu baru juga setelah 10 tahun mendatang menjadi sepatu lama. Nah, itu hanya perubahan di luarnya. Tapi ada perubahan yang sangat mendasar menurut Paulus, adalah kainos. Perubahan hati. Ya. Perubahan hati. Upgrade you heart. Ya. Ubahlah hatimu menjadi baru, saudara. Saudara, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perubahan Sakeus ini luar biasa. Ya, tadinya dia itu serakah, sekarang dia sudah sangat mengasihi. Ya, mari kita lihat. Sekarang dia memberikan setengah dari hartanya. Tadinya dia pelit kepada orang miskin, sekarang dia berbelas kasihan. Tadinya dia keras, kasar, sekarang menjadi orang yang peduli, care. Tadinya dia mementingkan diri sendiri, mengejar kekayaan demi diri sendiri, sekarang mementingkan orang banyak, saudara. Jadi Sakeus itu benar-benar menjadi adil hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, serakah di dalam bahasa Yunani dikatakan pleonexia. Kehausan untuk memiliki lebih banyak tapi tidak pernah terpuaskan dengan uang. Ada satu renungan dikatakan seperti ini. Anda belum bisa dibilang kaya sampai Anda memiliki sesuatu yang tidak bisa dibeli uang, dibeli dengan uang. Ya, kita itu belum bisa dikatakan kaya kalau hanya uang yang kita pakai untuk membeli. Tetapi milikilah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dan sekarang itulah yang dimiliki oleh Sakeus. Ya, berkat itulah yang dimilikinya. Jadi Sakeus sekarang menjadi adil. Bawalah hidup kita kepada Tuhan, maka kita diubahkan. Saudaraku, saya mau berdoa bagi saudara. Barangkali selama ini saudara sering panik, sering takut akan hidup ini, mementingkan diri sendiri, dan saudara seperti meninju angin. Nah, saat ini datanglah kepada Yesus, belum terlambat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar dari Sakeus yang artinya adil, tetapi dia tidak adil. Tetapi setelah bertemu dengan Yesus, siapa yang ada dalam Kristus,
Dia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini kami. Perbaharui hidup kami menjadi baru. Cara pandang kami menjadi baru. Melihat pergumulan kami dari kacamata baru. Sehingga kami kuat. Kami percaya Tuhan memampukan kami. Berkati setiap kami yang saat ini kurang sehat, sembuhkan Bapa. Yang saat ini seringkali panik, kami percaya Yesus datang ke rumah kami, ke dalam pergumulan kami, dalam pribadi kami, dalam pergumulan kami. Dan kami percaya Tuhan sangat care kepada kami. Urapi kami, pakai kami Tuhan, pakai harta kami, kemampuan kami, talenta kami untuk menyebarluaskan Injil Kerajaan. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.